Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik teman-teman, di sini kami berdua akan mempresentasikan tugas karakter building dengan tema kesetaraan gender dan konservasi satwa liar. Izinkan kami untuk mengenalkan diri. Saya sendiri Alfi Syahrin dan saya Feryoda Safira Aulia. Langsung saja ke tema pertama oleh Mas Vero, yaitu kesetaraan gender. Di sini saya mengusung tema fenomena female supremacy dalam konsep kesetaraan gender. Tema yang sangat menarik sekali. Yang ini akhir-akhir ini sangat sering terjadi di masyarakat kita. Sering timbul lah menjadi perdebatan di kalangan masyarakat kita, baik negara kita sendiri dan juga internasional. Sebelum menganjak ke female supremacy sendiri, saya akan menjelaskan apa itu sih feminisme. Feminisme itu gerakan yang sebenarnya, yang gerakan awal tujuannya tujuan awalnya sebelum ada female supremacy. Feminisme sendiri merupakan serangkaian gerakan dan pemikiran yang tujuannya ialah kesetaraan gender. Feminisme tidak pernah membedakan antara laki-laki dan juga perempuan, karena tujuan dari feminisme ialah kesetaraan gender. Lagi kesetaraan gender, bukan pertarungan gender. Jadi hak dari laki-laki itu juga bisa dirasakan juga kepada perempuan. Contohnya pendidikan, kemudian pekerjaan, dan fasilitas umum itu juga perlu. Jadi bisa dirasakan. Masing-masing punya hak sendiri. Dan juga ada hak yang di situ tidak bisa perempuan itu melakukannya. Tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Laki-laki tidak bisa dilakukan dengan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya. Jadi hal yang ada tugasnya masing-masing gitu. Ada. Tidak semua hal itu bisa dilakukan oleh satu orang, satu gender. Betul. Bisa dilanjut ya? Lanjut. Nah, ini sering terjadi miskonsepsi terhadap feminisme, dan itu nanti menimbulkan yang kita bahas tadi, female supremacy. Ini ada 2 poin. Awalnya berawal dari sini terbentuklah sebuah female supremacy. Yang pertama yaitu generalisasi feminisme atau aliran tunggal dan kesamaan pemikiran. Apa itu, Mas? Untuk generalisasi feminisme itu merupakan serangkaian gerakan, dan gerakan tidaklah pernah bersifat statis, selalu dinamis karena keragaman identitas dan pemikiran para aktivis yang mengutarakan feminis tadi, dan juga teropresi. Karenanya feminisme pun memiliki banyak sekali aliran yang mewakili fokus pergerakan dan pemikiran yang berbeda-beda. Salah satunya ialah mengenai sumber opresi. Para feminis secara konstan mengkritik pemikiran feminis dari aliran lain secara bergantian, karena tiap aliran memiliki kritiknya masing-masing. Meskipun begitu, hal tersebut tidak berarti para feminis bermusuhan. Kritik ada untuk membuat pergerakan menjadi lebih baik. Kemudian contohnya mungkin untuk saya. Kemudian poin yang kedua apa ini, Mas? Soal feminazi. Feminazi sendiri ialah ungkapan peyoratif yang bermakna sindiran terhadap para feminis atau pelaku gerakan tadi, yang pergerakannya dianggap terlalu ekstrim, terlalu berlebihan, berbahaya. Berbahaya untuk norma sosial yang berlaku di lingkungan.
pergerakan feminis juga bisa mengarah pada matriarki dan female female supremacy itu sendiri, dan misandry, yaitu kebencian terhadap laki-laki. Nah, itu sangat sangat berbahaya. sangat berbahaya. Bisa dilanjut. Kemudian, nah ini kita masuk ke female supremacy, atau mungkin bahasa yang apa ya, gampang familiar, toxic femininity, matriarki. Nah, feminisme atau feminitas akan menjadi toksik apabila dipergunakan oleh para perempuan yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat pribadi. Hal ini akan kemudian mengarah pada female supremacy itu sendiri, itu keunggulan perempuan di atas laki-laki. Contoh dari female supremacy ini apa saja, Mas? Pertama, itu perempuan selalu benar. Statement ini yang sering kita dengar. Sering sekali. Nah, mungkin contohnya ini. Di jalan kita menemui ibu-ibu sen ke kiri, tapi belok ke kanan. Terus kemudian ibu-ibu itu yang marah-marah pada kita, padahal tujuan yang salah. Sama itu. Kemudian yang kedua, perempuan yang selalu meminta bangku ke laki-laki di KRL. Padahal sudah disediakan khusus ya, Mas? Iya. Mungkin gini, kita datang. Iya. Mungkin di KRL kan ada kebijakan tertentu. Di situ bangku prioritas. Yang pertama disabilitas, kemudian ibu hamil. Iya. Terus kenapa kok perempuan juga minta seperti itu? Oh ya, sama orang tua juga. Sebenarnya ada di KRL itu di gerbong paling depan dan juga gerbong paling belakang. Dikhususkan untuk perempuan. Nah, tujuannya itu bukan untuk meninggikan derajat perempuan, tapi melindungi dan juga menghargai perempuan itu sendiri. Karena banyak kasus pelecehan seksual di KRL, fasilitas umum lain seperti itu. Nggak hanya di KRL, dan kalau di Jakarta itu ada juga di busway juga seperti itu. Oke. Ya, lanjut. Nah, apa itu female supremacy sendiri? Simpulannya ya? Simpulan dari female supremacy adalah paham yang mempercayai bahwa perempuan secara alami memiliki posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi pemahaman ini seharusnya tidak boleh dipakai. Ada beberapa hal yang di situ perempuan lebih diunggulkan, dan juga begitu juga sebaliknya. Sudah kelebihan masing-masing. Contohnya mungkin perempuan itu bisa multitasking, masak sambil bawa anak, kemudian sambil ngepel. Itu tidak bisa dilakukan. Diajak ngobrol juga. Coba laki-laki seperti itu, kayaknya nggak bisa. Susah. Mungkin kalau laki-laki mungkin lebih ke kerja, lebih ke pekerjaannya, fisiknya, terus kemudian kekuatannya dan lain-lain. Nah, ini yang dampak dari female supremacy yang di situ terlalu ekstrim. Pertama, ibu menolak menyusui anaknya, padahal sangat disayangkan sekali. Padahal di situ si anak butuh ASI untuk perkembangan dan pertumbuhannya, menunjang perkembangannya nanti bagaimana. Terus kemudian yang kedua, istri yang menolak membuat bekal atau masak untuk laki-laki. Sangat berbahaya itu. Walaupun itu bisa dilakukan sama laki-laki juga, tapi kan itu juga sudah menjadi tugas kewajibannya untuk melayani atau mungkin sebagai tanggung jawab istri dalam rumah tangga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kesetaraan gender dengan tema female supremacy. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Alvin. Baik, terima kasih Mas Viro. Jadi di sini saya pada tema konservasi satwa liar ini mengusung judul kekayaan kita, tanggung jawab kita. Oke. Seperti apa itu? Jadi sebelumnya kita perlu mengenal apa itu satwa liar. Oke. Jadi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat 7 tepatnya, bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau hidup di air
dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup dengan bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Jadi intinya semua hewan liar itu termasuk satwa liar. Oke, lanjut. Nah, kita perlu menyadari bahwa negara kita itu, negara Indonesia, adalah negara yang kaya akan satwa liar ini, Mas. Banyak sekali, Mas. Bisa dilihat teman-teman dalam slide ini sudah saya ambilkan contoh. Contohnya 515 jenis mamalia itu ada di Indonesia, kemudian ada 1539 maksud saya 1539 jenis burung. Kemudian ada juga 45% dari seluruh jenis ikan di dunia itu ada di Indonesia, Mas. karena faktor Indonesia itu sebagai Negara negara kepulauan kepulauan yang itu besar, dan wilayahnya itu strategis, Mas. strategis dan kebanyakan di perairan juga. Betul, Mas. Kemudian Indonesia juga memiliki satwa endemik. Apa itu satwa endemik? Apa itu, Mas? Jadi satwa endemik adalah satwa yang hanya ada di daerah tertentu, Mas. Oh, Jadi jika di daerah itu punah, ya udah tidak ada lagi di tempat lain. contohnya yang ada di mana? Di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur, Komodo. Komodo. Ya, ada di situ, Mas. Papua kayak burung Maleo. kayak Ya. Jadi di Indonesia ada 259 mamalia, 173 jenis amfibi, 384 jenis burung dan 150 reptil yang endemik. Seperti yang tadi komodo itu termasuk reptil endemik. lanjut. Nah, kemudian apa sih pengaruh satwa liar bagi kehidupan kita? Jadi Indonesia kan banyak tuh satwa liar, itu akan menyebabkan kestabilan ekosistem. Dengan kestabilan ekosistem ini akan menghasilkan sumber daya alam yang limpah. Nah, dengan sumber daya alam yang limpah itu akan menyebabkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Juga si satwa liar yang banyak tadi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan maksudnya. Kayak buli ke Karena di tempat mereka tidak ada. Jadi akan bisa meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia. pariwisata dan juga keuangan Betul. yang ada di daerah tersebut untuk menghidupi dan juga memfasilitasi Kehidupan masyarakat. daerah tersebut. Betul. Kemudian apa yang terjadi jika salah satu saja punah, Mas? Apa, Mas? Nah, jadi itu akan menyebabkan rusaknya rantai makanan, Mas. Jadi ada hewan yang kehilangan predatornya. Jadi dia semakin merajalela. Dan nanti populasi banyak itu akan merusak alam, Mas. Ada juga yang kehilangan makanannya. Kayak ini yang di atas tadi rantai makanan kayak yang di mana? Di Australia itu terlalu banyak tikus. Itu akan merusak tanaman-tanaman karena apa namanya? Kucing dimatikan semua ya. Kucing punah akibatnya si tikus merajalela. Jadi semua itu saling bergantung. Harus ada saling. Ada juga yang kehilangan makanannya, jadi dia ikutan punah, Mas. Nah, itu bahaya, semakin bahaya. Punah dan ekosistem yang kacau ini akan menyebabkan si sumber daya tadi berkurang. Jadi kehidupan masyarakat juga akan berdampak juga. Betul, Mas. Dan yang paling topik yang sering dibahas yaitu anak cucu kita tidak bisa melihatnya lagi, Mas. Seperti yang terjadi di Mahakam itu, pesut Mahakam yang hampir punah. Itu bahaya, Mas. Nanti jika punah beneran kan kita tidak tahu. Anak cucu kita kan tidak tahu lagi ada yang ternyata ada pesut Mahakam, lumba-lumba warna pink. Itu. Kemudian penyebab kepunahan sendiri itu sudah saya kelompokkan menjadi 3. Itu yang pertama itu faktor manusia. Manusia itu faktor paling sangat berpengaruh. Karena banyak sekali perburuan liar, perusakan alam oleh manusia akan mengganggu si habitat jadi si satwa liar itu, Mas. Kemudian ada faktor alam sendiri, Mas. Jadi contohnya adalah bencana alam. Jadi misalnya ada bencana tanah longsor misalnya. Jadi habitat si hewan itu akan rusak, Mas. Jadi dia kesulitan hidup. Itu juga bisa saja faktor alam itu yang mempengaruhi manusia. Betul, Mas. Jadi bencana alam pun bisa disebabkan oleh si manusia tadi.
Jadi manusia itu sangat Menakutkan bagi kehidupan satwa liar. Kemudian ada faktor dari satwa itu sendiri. contohnya. Contohnya adalah badak berjulak satu di ujung kulon. Itu dia daya tahan tubuhnya lemah mas, jadi mudah terserang penyakit. Jadi dari kita sendiri perlu perawatan atau penanganan khusus. Jadi dibiarkan saja pun tidak cukup. Jadi perlu penanganan dari kita. Kemudian apa sih yang perlu kita lakukan untuk mencegah kepunahan ini mas? Yaitu konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi itu berasal dari kata conservation yang mengandung makna kata con atau together, bersama-sama, dan serva atau keep, save atau menjaga, yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya. Keep or save what you have dengan bijaksana atau wisdom. Jadi kesimpulannya konservasi adalah upaya atau langkah dan metode pengolahan dan penggunaan biosfer secara bijaksana agar memperoleh keuntungan terbesar secara lestari untuk generasi sekarang dan tetap terpelihara potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi yang akan datang. Selanjutnya, jadi kita perlu kategorikan si satwa liar tadi mas. Jadi agar kita lebih mudah untuk melakukan konservasi ini. Bagaimana caranya? Jadi menjadikan kategori-kategori tertentu. Yang pertama ada tidak dievaluasi, kurang data, kemudian ada resiko rendah. Ini biasanya kurang data karena jumlahnya masih banyak, jadi tidak perlu kita data, masih aman gitu kan. Kemudian mulai mendekati terancam punah, kemudian ada kategori rentan, genting, kritis. Dan juga paling parahnya itu ada punah. Punah sendiri dibagi jadi dua lagi. Punah di dibagi alam juga. Punah di alam, maksudnya di alam sudah ada, tapi ada yang masih dirawat oleh manusia. Di alam sudah tidak ada. Kemudian adanya di pihak penangkaran. Bisa juga di perorangan juga. Dan yang paling buruk adalah punah. Jadi benar-benar punah, lenyap dari muka bumi ini mas. Contohnya apa? Burung apa sih namanya? Ada mas. Pokoknya dia sudah banyak lah. Contohnya juga harimau Jawa. Itu juga sudah punah mas. Sangat miris sekali. Di Indonesia sendiri memiliki 539 kategori rentan, 197 kategori terancam, dan 69 kategori kritis. Bagaimana sih upaya konservasi? Itu pertama memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Itu sangat penting ya. Agar mereka tahu apa sih pentingnya mereka dan kenapa peran mereka terhadap. Kenapa kita harus menjaga satwa liar itu. Kemudian mendukung upaya pelestarian lingkungan. Biasanya ini dilakukan pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat LSM juga. Betul. Kita harus mendukung kegiatan mereka. Kemudian membuat penangkaran, membuat papan larangan itu dilakukan oleh pihak yang terkait dengan itu. Jadi sudah ada lembaganya sendiri. Kemudian melaporkan orang yang berburu satwa langka. Jadi karena Indonesia itu sangat luas sekali. Banyak sekali kasus-kasus perburuan yang tidak tertangkap oleh aparat. Karena banyak sekali hutan. Betul. Mereka bisa bersembunyi di mana dengan leluasa. Jadi tugas kita sebagai masyarakat harus melaporkan jika mau tahu. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai yang harus kita lakukan secara pribadi yaitu menghindari transaksi binatang langka. Mungkin kalau misal ada teman-teman yang ingin melihara satwa langka, bisa itu pakai, tapi harus ada izin dan lain-lain. Baik, terima kasih itu tadi penjelasan dari kami, presentasi dari kami tentang kesetaraan gender dan konservasi satwa liar. Bila ada salah-salah kata kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sehat selalu. Terima kasih.